Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lila Rahmawati SSMM selaku dosen mata kuliah Design Thinking Innovation kelas 1 BDG P3. Di sini saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Arif Gunawan, NPM 2012140001. Di sini kami akan membahas tentang permasalahan melakukan pemasaran melalui digital marketing tidak mudah untuk UMKM. Di sini saya tidak sendirian. Di sini ada rekan saya. Saya Muhammad Nafis Falembadi Ramadan, biasa dipanggil Nafis, NPM 2012410. Muhammad Habib Ali, NPM 20121422. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan ini, izinkan saya selaku moderator memberitahu apa saja yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, kami akan menyampaikan problem statement. Yang kedua, akan kami sampaikan adalah empathy map. Yang ketiga adalah customer journey. Dan yang keempat, prototype. Baik, itulah tahapan-tahapan yang akan kami presentasikan. Untuk mempersingkat waktu, buat rekan saya, M. Nafis Falembadi, untuk menjelaskan problem statement. Di sini waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafis Falembadi Ramadan, biasa dipanggil Nafis. Saya akan menjelaskan problem statement tentang melakukan pemasaran melalui digital marketing tidak mudah untuk UMKM. Pertama, kita ke why-nya. UMKM, why? Kenapa harus iklan? Kedua, bagaimana peluang iklan tanpa mengeluarkan budget yang besar? Ketiga, gaptek. Kenapa gaptek? Kenapa takut? Resikonya. Kebanyakan UMKM tidak berani mengambil resiko untuk perubahan zaman, sementara omset terus mengikis perusahaan. Kelima, mentor. Di mana mendapatkan mentor yang tepat? Bagaimana cara milihnya? Bagaimana kita melihat portofolio dan kredibilitasnya? Kedua, siapa yang mengalami ini? Yang pertama, UMKM. What? Takut untuk memulai, takut untuk beradaptasi, takut gaptek, takut nggak bisa. Kenapa sih urgentnya mereka harus mendigital marketing kan, mendigitalisasi bisnisnya? Kenapa? Yang penting ini, mereka akan menjadi dinosaurus. Kalau tidak bisa beradaptasi, mereka akan punah. When? Kapan? Saat perusahaan itu tidak ada growth-nya, terus belum terjun ke dunia digital sama sekali. Where? Di mana? Di mana aja? Cuma ini lebih ke perkotaan. Kenapa perkotaan? Karena sewaktu-waktu PPKM tutup, toko-toko banyak yang tutup, dan behavior customer kita itu sekarang order apa-apa dari rumah. Jadi kita harus yang namanya melakukan digitalisasi untuk bisnis kita. Kedua, di pedesaan. Kenapa di pedesaan? Karena di pedesaan ini mereka bisa ngambil benefit buat menjangkau customernya untuk ke luar kota atau ke nasional mungkin. Kuncinya satu, mereka gaptek dan mereka harus belajar. How? Bagaimana cara kita mendapatkan mentor yang pas dan spesifik, terus dengan budget yang tidak terlalu besar, tidak membuang banyak uang. Bagaimana kita berani memulai? Terjun aja. Problem statement-nya, bagaimana cara membantu UMKM mendapatkan mentor dan melakukan proses digital marketing yang tepat dan perform. Jadi itu nanti akan kita jelaskan di customer journey dan di prototype. Baik, terima kasih. Kita lanjut kembali ke statement yang kedua, yaitu tentang empathy map. Baik, untuk M. Habib Ali, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Arif. Saya Muhammad Habib Ali ingin melanjutkan
Saya ingin menjelaskan soal empathy map. Yang pertama, dimulai dengan C atau melihat. 1. UMKM tak menguasai teknologi. 2. UMKM tidak punya strategi. 3. Teknik promosi UMKM kurang tepat. Lanjut yang kedua, hear atau mendengar. 1. Permohonan teknologi yang kurang. 2. Biaya operasional yang mahal. 3. Agar bisa menguasai butuh mentor yang expert di bidangnya. 4. Dari sosial media. Lanjut yang ketiga yaitu think and feel, yaitu berpikir dan merasakan. Yang pertama, ribet karena teknologi. Kedua, kepercayaan terhadap digital marketing. 3. Tidak bisa digital online marketing. Lanjut yang keempat, say and do, mengatakan dan melakukan. Yang pertama yaitu UMKM melakukan journey konsumen. Yang kedua, mencari pelatihan untuk seminar di bidang marketing. Yang ketiga, UMKM harus mengenali produk agar meningkatkan brand. Lalu yang dirasakan pelaku UMKM adalah pain, biaya promosi yang mahal, produk dan tidak sesuai yang diharapkan. Gain, peningkatan penjualan, bisa menciptakan varian yang berbeda. Lalu yang terakhir, lebih mudah dalam promosi. Sekian penjelasan dari empathy map. Baik, terima kasih. Kita lanjut kembali kepada tahap yang ketiga, yaitu tentang customer journey. Baik, customer journey akan dijelaskan oleh rekan saya, M. Nafis Falemani. Waktu dan tempat dipersilakan. Kembali lagi bersama saya Nafis. Saya akan kembali menjelaskan customer journey map. Jadi apa sih yang dimaksud dengan customer journey map itu? Pertama, itu adalah teknik visual yang memberikan gambaran tentang semua interaksi yang customer alami terhadap produk atau layanan yang kita miliki. Apa yang bisa diperoleh melalui customer journey map? Pertama, itu memahami yang lebih dalam dari awal sampai akhir tentang customer experience atau UX. Meningkatkan proses dari setiap fungsi bahkan lintas fungsi yang ada. Ketiga, improvement dan efisiensi marketing. Keempat, meningkatkan loyalitas customer. Kelima, mendapatkan sudut pandang terbaik dari customer. Begini algoritmanya, kumpulkan data sebanyak mungkin dari customer kita, tetapkan persona atau background, karakter, personality, customer, target market kita tersebut. Tentukan tahap customer journey kita, tujuannya, dan titik interaksi, touch point-nya. Touch point-nya harus kita jelaskan, petakan setiap pengalamannya, catat atau tambahkan temuan-temuan baru, atau tawarkan solusinya. Kita langsung ke customer journey. Dari awal, kita harus yang namanya itu menentukan persona. Kita memakai nama di sini Asanti. Asanti ini adalah pengusaha berusia 23 tahun, asal Kota Bandar Lampung, yang hobinya atau skillnya di fashion dan fotografi. Pertama, kita akan menjelaskan where. Where-nya dari mana si Asanti ini mengetahui produk kita, di mana touch point-nya apa aja, customer goal-nya. Pertama, customer goal-nya adalah dia tahu, ya kan, dia memiliki mentor. Di mana dia bisa tahu aplikasi itu. Pertama di internet, sosial media, dan jaringan online lainnya. Dia research. Di mana dia bisa research? Dia bisa research di Google di sosial media, aplikasi, dan iklan dari kita. Dia datang ke aplikasi kita di App Store atau Play Store, kemudian dia order. Setelah dia order, dia menunggu untuk orderan. Setelah dia check out, dia akan menerima WhatsApp dan email berupa materi di sini. Kemudian setelah dia memakai aplikasinya dan pergi dari aplikasinya, dia akan kita suruh untuk feedback.
dan kita mintakan dia ulasannya bagaimana, baikkah, burukkah, atau ada yang harus kita improve. Touch point apa aja yang tadi saya bilang itu, sosial media dan lain-lainnya untuk jadi search dan aware terhadap produk yang kita tawarkan, proses channelnya, sosial media, iklan, experience-nya. Nah, experience ini dia tersenyum atau sedih melihat dari reviewnya, dari mentor-mentor yang kita tawarkan, dari semua fitur yang kita tawarkan juga. Itu nanti tergantung kita bisa bagaimana ngolahnya. Mungkin dari saya itu aja tentang penjelasan customer journey map. Nanti prototipenya akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Terima kasih. Kemudian kita lanjut kembali tentang prototipe. Dan di sini prototipe akan saya jelaskan sendiri di mana alurnya aplikasi ini berjalan sampai ke customer. Baik, di sini akan saya jelaskan. Sebelum saya menjelaskan dan masuk ke dalam aplikasinya, saya ingin menjelaskan dulu nih apa yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan. Di sini perusahaan kami diberi nama ECY atau ESI yang dimana berasal dari kata mudah. Nah, di sini kenapa kami mengambil kata mudah? Karena di sini kami ingin memberi kemudahan untuk para UMKM untuk memakai aplikasi kami sehingga nanti bisa dipakai secara mudah dan tepat. Dan di sini aplikasi kami ECY ini bergerak di bidang jasa yang dimana di sini kami menyediakan mentor serta foto produk dan copywriting. Nah, kemudian inilah tampilan dari aplikasi kami. Baik, di sini sudah ada tampilan dari aplikasi kami dan di sini ada logo kami ECY yang kami beri nama ECY. Nah, ini aplikasi kami. Sebelum kita masuk ke dalam aplikasi ini, kita daftar terlebih dahulu. Baik, nah di sini kita isi formulirnya dari nama, email, habis itu nomor telepon, kemudian kita tentukan jenis kelaminnya, pria atau wanita, kemudian kita checklist dan di sini kita lanjut dan simpan. Kemudian sudah selesai, muncullah ada username, ada password. Nah, kita masukkan username-nya terlebih dahulu, kemudian password-nya, kemudian login. Di sini sudah terlihat beranda kami. Di sini ada 3 produk yang kami tawarkan. Yang pertama mentor, yang kedua copywriting, dan yang ketiga foto produk. Di dalam mentor ini kami sudah menyediakan para mentor-mentor yang ada di seluruh Lampung sehingga UMKM bisa memilih secara langsung dan bukan hanya di daerah Lampung saja, tapi kami menyediakan mentor-mentor yang ada di luar Pulau Sumatera. Dan di situ mereka bisa memilih secara langsung. Kemudian ada copywriting. Nah, banyak sekali para UMKM ini sulit untuk memasarkan, untuk menentukan kontennya bagaimana. Nah, di sini kami menyediakan banyak sekali copywriting sehingga mereka tinggal kopas saja, mempermudah mereka, tidak perlu mencari lagi dan tidak perlu berpikir lagi. Di sini kami menawarkan banyak sekali buku-buku yang menyediakan copywriting yang menurut banyak orang bermanfaat bagi mereka. Kemudian kami menyediakan foto produk. Nah, di sini ada tampilannya foto produk yang telah kami sediakan. Ada katalog di bidang minuman, ada makanan, dan bahkan ada baju maupun celana. Nah, di sini kami menyediakan banyak sekali foto produk yang bisa mereka pilih secara langsung. Dan kami bisa memberikan free jika mereka tidak tertarik pada foto kami. Kemudian bagaimana nih cara mereka bertransaksi? Nah, di sini ada klik mentor, kemudian lanjut, kemudian di sini ada biayanya, kemudian konfirmasi pembayaran. Di sini ada beberapa fitur untuk membayar. Kita klik. Di sini saya mencontohkan BCA, kemudian di sini kita simpan dan lanjut. Nah, setelah transaksi ini berhasil, mereka bisa mengecek email dan
WhatsApp mereka, dan di situ nanti mereka akan bertemu langsung dan bisa konsultasi langsung ketika mereka setelah order itu. Kemudian begitu juga selanjutnya, ada copywriting, ada foto produk, sama seperti itu cara memakainya. Baik, mungkin itu saja prototipe dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah ampun. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.